Shalom Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda melalui renungan hari ini. Masih dalam kaitan bulan misi, mari di awal minggu ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema perintah berbelas kasihan. Nas terambil dari Injil Lukas 14 ayat 12 sampai 13 yang berbunyi demikian. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Bapak Ibu saudara sekalian, jika Anda mau mengundang orang banyak makan di rumah Anda, pertanyaannya siapa yang akan Anda pilih? Pertama, rekan-rekan bisnis. Atau dua, tetangga lingkungan sebelah yang secara ekonomi pas-pasan. Besar kemungkinan Anda akan menjawab yang pertama. Mengapa? Sederhana, karena menjamurkan bisnis lebih menguntungkan. Anggaplah sebagai bentuk investasi bagi masa depan kita. Belum lagi jika mereka kenal dengan pejabat A, pejabat B, artis C. Lumayan kan, networking kita jadi lebih luas. Namun di sini Yesus menganjurkan yang sebaliknya. Ketika menyelenggarakan perayaan atau pesta, kita tidak boleh mengundang hanya mereka yang dapat membalas kita dengan mengundang kita kembali. Bukan berarti kita sama sekali dilarang mengundang mereka yang mampu secara ekonomi. Namun jika kita belajar mewujudkan kasih dan belas kasihan Tuhan, kita harus memperhatikan perintah Tuhan ini. Ketika kita memberi kepada seseorang yang kita tahu akan membalasnya dengan berlimpah, meskipun jojoran, itu bukanlah kemurahan hati Tuhan, karena bersumber dari kepentingan pribadi manusia yang ingin dihargai meskipun kita tidak mau mengakuinya. Hanya ketika kita bermurah hati kepada mereka yang tidak berdaya untuk membalas, kita benar-benar menunjukkan kemurahan hati Tuhan. Penebusan Allah melalui pengorbanan Kristus adalah bukti nyata belas kasihan Allah. Kristus mengidentifikasikan dirinya dengan kita dengan menanggung kelemahan kita sebagai miliknya. Gereja sebagai umat tebusannya, Anda dan saya perlu melakukan lebih dari yang kita lakukan saat ini untuk menjangkau dan melayani orang-orang dalam budaya kita yang cacat, lemah, buta, miskin, dan hidup dalam kesusahan. Mereka seringkali diabaikan oleh masyarakat lainnya, namun mereka tidak boleh diabaikan oleh gereja. Bersyukur GKM Anugerah selama ini secara konsisten mengadakan anugerah berbagi kasih dengan berbagi kepada mereka yang di kolong jembatan, pemulung, dan mereka yang berkekurangan. Namun, perintah Tuhan ini juga perlu kita meresponi secara pribadi. Biarlah itu menjadi semangat yang meresapi hubungan kita dengan sesama kita. Amin.